Arjuna menemukan Brian di rumahnya Novia. Halo, selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini, Rabu 1 Maret 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys, episode sebelumnya. Saking harinya dipenuhi dengan rasa emosional yang tinggi, Jeffrey sampai ketiduran nih guys. Karena energinya terkuras akibat kemarahan kepada Pak Arjuna yang seenaknya dan egois. Karena ketiduran, Jeffrey jadi telat ngabarin Novia nih yang kepo dengan pembicaraan Jeffrey dengan Pak Arjuna tentang Brian. Novia di rumah juga kepo sama hasil polling Super Chef Show di VSTV. Di saat teleponan sama Novia nanyain kepada Jeffrey tentang keadaan Brian. Akhirnya Jeffrey juga menjelaskan semuanya tentang Brian yang masih bersedih dengan keegoisan opanya. Novia bilang gak mau bikin Jeffrey juga jadi berantem sama papanya sendiri gara-gara Jeffrey terlalu membela Novia di depan papanya. Namun Jeffrey mengatakan dia tetap akan berusaha semaksimal mungkin karena mau sampai kapan nih papanya akan egois seperti ini terus. Novia juga mempertanyakan tentang polling The Super Chef Show dan melihat hasil polling yang sangat memuaskan dan signifikan untuk Novia tetap berada menjadi juri di acara The Super Chef Show ini. Jeffrey akan melobi papanya nih katanya agar tetap bisa mempertahankan Novia karena terbukti orang-orang gak mau Novia digantikan dengan chef yang lain. Namun di hati Novia dia merasa percuma nih Jeffrey melakukan itu semua karena Pak Arjuna orang yang paling berkuasa dan sangat gak mau diganggu gugat nih keinginannya. Tentu hal itu membuat Novia jadi khawatir sendiri nih kalau nanti Jeffrey dan dirinya akan kecewa dengan sikap Pak Arjuna ini. Kemudian setelah teleponan sama Novia, Jeffrey makan malam bersama keluarganya. Namun Jeffrey tidak melihat adanya Brian di meja makan. Karena ternyata Brian gak mau makan sama keluarganya, apalagi sama opanya karena masih ngambek dipindahin secara tiba-tiba oleh Pak Arjuna dari Kinder School. Pak Arjuna menganggap Brian terlalu dimanjakan dan berlaku seenaknya kepada anggota keluarga, khususnya kepada Pak Arjuna. Dan akhirnya Jeffrey lah yang membujuk Brian untuk bisa makan malam bersama dengan keluarga. Padahal sebelumnya udah dibujuk sama Binung tapi tetap gak mau nih. Awalnya Brian gak mau makan sama sekali karena ada opanya juga nih di sana. Dan dia juga mengatakan kepada Jeffrey kalau dia mau makan jika dia tidak dipindahkan dari Kinder School. Suasana hatinya Brian benar-benar gak karuan nih. Dia gak jadi makan juga karena sebel melihat opanya yang benar-benar seenaknya. Dan dia akan mau makan kalau nggak dipindahin dari Kinder School. Namun Pak Arjuna tetap aja kokoh pada pendiriannya. Tetap mau mindahin Brian ke sekolah yang baru hingga Brian marah besar dan akhirnya meninggalkan meja makan dengan keadaan kesal. Tapi tetap aja nih dicuekin sama Pak Arjuna karena dia merasa Brian ini terlalu dimanjakan dan harus dikasih keras biar ngerti dan nurut sama maunya opanya Brian ini. By the way, hasil polling Novia yang nyaris sempurna 99% yang mendukung dia untuk lanjut ke The Super Chef Show season kedua membuat Jeffrey yakin nih kalau nanti papanya bisa menganggap keprofesionalan dari Novia ini dan betapa pentingnya peran Novia di acara The Super Chef Show season kedua nanti. Namun itu semua percuma deh guys. Usaha Jeffrey benar-benar sia-sia karena Novia tetap tidak akan dipertahankan dan tetap dipecat dari acara The Super Chef Show. Kalaupun Super Chef Show ratingnya jelek karena gak ada Novia, acaranya tinggal dibungkus dan diganti dengan program lain yang menarik nih, kata Pak Arjuna. Jeffrey benar-benar kesel, gak tahu lagi harus berbuat apa sama sikap papanya yang ini yang seenaknya dan mengorbankan orang yang gak bersalah seperti Novia. Dan semua masalah pribadi malah dibawa-bawa
ke masalah pekerjaan. Dan tentu hal ini membuat Jeffrey jadi gedek banget nih sama sikap papanya ini dan keegoisan dari papanya ini. Begitupun dengan Mama Astrid yang langsung berusaha menenangkan Jeffrey dan meminta waktu kepada Jeffrey agar Mama Astrid bisa meluluhkan dan ngomong baik-baik pada suaminya. By the way, karena Hakim mengetahui pembicaraan Rizka dengan Ihsan, membuat Rizka jadi langsung marah-marahin Ihsan karena gara-gara dia nih, Hakim jadi tahu masalahnya Novia. Tapi entah kenapa gara-gara masalah Novia, Hakim, dan Jeffrey, hubungan Rizka dan Ihsan ini semakin deket aja ya guys. Gimana nih, suka nggak kalian sama couple Rizka dan Ihsan ini? Di sisi lain Mama Astrid langsung bertindak nih guys. Dia kesal banget dengan kelakuan suaminya. Mengatakan kalau sikapnya kepada Brian ini malah bikin Brian bakalan jadi membangkang nih. Dan Bu Astrid pun jadi meninggalkan Pak Arjuna karena Pak Arjuna benar-benar gak mau mendengarkan masukan dari orang lain. Yang harus didengar itu cuma omongan dari mulut Pak Arjuna aja. Di sisi lain Binung juga merasa sangat sedih karena dia juga jadi nggak bisa ketemuan sama Pak Susilo setiap hari nih gara-gara Brian harus pindah dari kinder school. Karena kepikiran Brian yang pasti bakalan sedih banget karena dipaksa pindah sekolah, Novia jadi kepikiran akan memberikan kenang-kenangan untuk Brian, yaitu scrapbook. Novia sampai telat bangun nih gara-gara begadang bikin scrapbook tersebut karena hanya ingin membuat Brian bahagia. Novia yakin nih Brian akan bahagia saat Novia memberikan scrapbook tersebut secara langsung kepada Brian. Tapi Novia juga sadar diri nih karena pasti pertemuannya dengan Brian ini tidak akan diperbolehkan oleh Pak Arjuna. Dan pada akhirnya Novia berpikir akan menitipkan scrapbook itu kepada Jeffrey aja. Dan agar nanti Jeffrey lah yang memberikan kenang-kenangan manis dari Miss Novia ini kepada murid kesayangannya, yaitu Brian. Pagi harinya Hakim diajak sama orang tuanya untuk olahraga bareng, namun Hakim gak mau nih guys karena males. Kemudian Mama Hakim tiba-tiba ngobrol dan meminta Hakim untuk mencari tahu jenis kelamin anaknya dan nganterin Novia ke dokter kandungan untuk mencari tahu apa perkembangan dari kandungan Novia ini. Mama Hakim juga bilang ke Hakim kalau dia sudah mencari nama untuk cucunya nanti. Hari berganti, Binung bersiap untuk membangunkan Brian di kamarnya dan betapa kagetnya Binung saat melihat Brian ternyata nggak ada nih di kamar. Binung jadi pontang-panting nyari-nyariin Brian kemana-mana hingga ke kolong meja belajar rumahnya. Namun ternyata Brian masih tidak ditemukan. Binung benar-benar panik dan teriak-teriakin nama Brian karena udah mencari Brian ke pelosok rumah Wardana yang sangat amat besar. Binung dan Bu Astrid akhirnya jadi berpikir kalau Brian kabur dari rumah nih. Dan Pak Arjuna Jeffrey yang mendengar Bu Astrid meneriaki nama Brian jadi kaget sendiri. Dan akhirnya semua orang jadi panik mencari keberadaan Brian hingga mereka langsung cek CCTV rumah. Dan benar aja nih, semua orang kaget saat melihat Brian berusaha membangkang dengan cara kabur dari rumahnya. Semua orang jadi benar-benar panik mencari keberadaan Brian ini yang kabur subuh-subuh karena nggak mau pindah dari kinder school. Di sisi lain, paginya Tami tampak sangat amat menyedihkan. Karena moodnya lagi gak bagus, Tami jadi berencana untuk jalan pagi agar badannya bisa semakin fit lagi. Di sisi lain Pak Arjuna malah nyalahin semua orang karena hilangnya Brian. Padahal yang bikin Brian ini kabur yaitu dari kesalahan dari Pak Arjuna sendiri nih. Tapi Pak Arjuna tidak berkaca dan tidak introspeksi diri kalau yang membuat Brian itu membangkang adalah sikap dari Pak Arjuna yang benar-benar egois dan tidak mendengarkan dan merasakan perasaan orang lain.
Tapi karena Pak Arjuna ini terlalu berkuasa, jadi orang gak bisa membantah omongan dari Pak Arjuna ini nih guys. Kasihan banget ya orang yang selalu disalahkan sama Pak Arjuna. Di sisi lain, Tami merasa iri nih melihat orang lain yang sedang hamil ditemenin dan diperhatiin sama suaminya. Sedangkan dia hanya bisa jalan sendiri dan gak ada yang merhatiin. Gak punya suami, gak punya keluarga, bahkan gak punya temen. Dan hal tersebut membuat Tami jadi sedih dan merasa kalau dirinya ini benar-benar menderita. Apalagi menderita di saat dia tengah hamil sekarang ini. Novia juga nggak ada nih sebagai sahabatnya. Di kantor, Naima jadi kepikiran sama Jonathan yang bersikap aneh dan merasa kalau Joe lagi ada masalah, tapi nggak punya teman untuk bercerita. Akhirnya, Naima jadi kepikiran sama kakaknya yang dulu punya masalah dan gak punya teman untuk menceritakan masalahnya. Dan akhirnya memilih jalan untuk meninggalkan semuanya. Dan dia gak mau hal itu juga terjadi pada Jonathan. Hal ini bikin Naima jadi kepikiran sama Joe yang juga sering sendiri dan gak punya teman untuk bercerita. Jadi dia pengen banget jadi teman curhatnya Jonathan. Lihat Jonathan yang lagi typing WA jadi bikin Naima bingung dan makin berpikir kalau Jonathan ini memang sedang ada masalah. Jadinya Naima menghubungi nelfon Jonathan deh, yang bikin Jonathan jadi panik sendiri karena salting. Wah, lucu banget ya hubungan mereka berdua ini. Mendengar Jonathan juga baik-baik saja bikin Naima jadi lega, sedangkan Jonathan jadi baper dan merasa deg-degan nih mendengar suaranya Naima. Brian merasa puas dan bahagia nih bisa kabur dari rumah karena dia pengen banget pergi ke rumahnya Miss Novia. Sebelum kabur, dia juga sengaja mengambil uang yang ada di tabungannya atau di celengannya buat bisa ke rumahnya Novia. Segitu sayangnya nih Brian sama Novia dan segitu nggak maunya berpisah dengan Novia. Brian juga langsung ngide untuk naik taksi ke rumahnya Novia, padahal dia nggak tahu rumah Novia di mana. Namun karena supir taksi nggak mau ngasih tumpangan karena Brian hanya sendiri dan nggak dapat izin dari orang tuanya, tentu akhirnya Brian naik angkot yang nggak tahu nih arahnya kemana. Duh, ada-ada aja ya Brian ini. Egoisnya dipikir-pikir sama banget ya dengan sikap opanya yang plek-ketiplek suka bangkang dan ego. Karena Tami merasa moodnya lagi nggak enak, akhirnya Tami langsung menghubungi Dinda karena dia ingin izin gak masuk kerja, dan malah itu membuat Dinda jadi khawatir nih apakah Tami kandungannya bermasalah dan dia lagi sendiri atau gimana. Tami merasa sekarang dia dalam kondisi hamil dan merasa hidupnya ini terasa berat banget nih dan gak ada satupun orang yang memperhatikannya. Di angkot menuju rumah Miss Novia, Brian sangat amat bahagia. Dia sudah membayangkan nanti kalau dia akan pergi ke rumahnya Miss Novia dan bisa bertemu dengan guru kesayangannya itu. Dan ternyata Brian inget sama alamatnya Miss Novia karena dulu pernah dibilangin sama Pak Umar saat dia main sama Binung di rumahnya. Di sisi lain, Jeffrey, Bu Astrid, dan ART di rumahnya tidak menemukan Brian di sekitar komplek rumah. Alhasil mereka harus berpencar mencari keberadaan Brian. Bu Astrid dan Pak Umar pergi ke kinder school, Binung ke taman dekat rumah, dan Jeffrey harusnya ke tempat lain nih. Namun Pak Arjuna cuek aja nih guys, gak merasa kehilangan Brian sama sekali. Mama Astrid sampai kesel banget nih sama sikap suaminya yang biasa aja saat Brian menghilang. Tapi Pak Arjuna sepertinya tahu nih guys kalau Brian kabur kemana, yaitu ya ke rumahnya Novia dong. Duh, jadi deg-degan banget ya guys kalau nanti Pak Arjuna tahu Brian pergi ke rumahnya Novia. Novia pasti akan disalahkan sama Pak Arjuna karena cucunya malah menemui Novia. Padahal ini hanyalah keinginan terbesar dari Brian karena dia benar-benar sangat amat menyayangi Novia. Tapi entah kenapa Pak Arjuna ini benar-benar egois dan tidak memikirkan perasaan dari cucunya yang masih kecil yang seharusnya harus banyak lebih diperhatikan. Kemudian di saat sarapan pagi,
Melihat Novia membawa scrapbook, membuat Brian yang katanya mau pindah sekolah membuat orang tuanya kaget nih dan bertanya-tanya apa penyebab Brian harus dipindahkan dari kinder school. Namun Novia takut nih untuk jujur kepada kedua orang tuanya karena nanti kalau orang tuanya tahu malah kepikiran banget nih karena itu semua penyebabnya gara-gara Novia berhubungan dengan Jeffrey. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.